Halo teman-teman semua, saya Dwi Putrajon Ambadatu. Pada mata kuliah Jepang dan Negara Industri kelompok C, saya akan menjawab mengenai 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa tema perkuliahan yang menurut saya paling menarik dan berkesan selama kuliah daring? Tema yang paling menarik bagi saya yaitu mengenai kebijakan energi di Jepang. Kenapa saya mengatakan kebijakan energi Jepang menjadi pembahasan yang menarik? Karena pada materi yang diangkat dan studi kasus yang diangkat pada saat itu adalah mengenai insiden Fukushima yang menurut saya itu akan sangat mengguncang Jepang dalam ekonomian dan juga masyarakatnya. Dan tentunya ini akan menjadi pembahasan yang menarik bagi saya sendiri untuk kedepannya. Lalu apa manfaat dan relevansi tema perkuliahan terhadap kehidupan saya? Manfaat dan relevansi yang saya dapatkan mengenai tema tersebut yaitu saya bisa mengetahui bagaimana seharusnya negara bertindak dalam mencegah terjadinya sebuah insiden yang sama, yaitu insiden Fukushima. Pada saat pasca insiden Fukushima, negara Jepang memulai kembali untuk membangun fondasinya yang sempat terpuruk, yaitu wilayah Fukushima tersendiri, dan kemudian yang menjadikan itu sebagai relevansi bagi kehidupan saya. Ketika saya jatuh, tentunya saya akan bisa bangkit kembali, dan saya sangat memuji terhadap keberhasilan Jepang dalam kondisi yang saat itu. Lalu yang ketiga, apa suka dan duka pada kuliah daring? Kita mulai mengenai suka dari kuliah daring tersebut. Pada sukanya, kuliah daring tentunya akan menghemat waktu kita, baik menghemat perjalanan, menghemat waktu-waktu pasca yang setelah sesi 1 menuju sesi-sesi selanjutnya, yang biasanya waktu kita kuliah offline akan membutuhkan waktu yang ekstra untuk berada di kampus, yang kita tidak bisa beristirahat dengan tenang di sana. Tapi ketika kita kuliah daring, kita masih bisa langsung beristirahat ketika memang harus untuk beristirahat. Dan selanjutnya tentunya kita akan memiliki waktu lebih untuk bisa bersama dengan kedua orang tua, bersama keluarga, dan juga kita akan memiliki banyak waktu untuk kegiatan lainnya seperti berolahraga. Namun pada duka kuliah daring, kita tentu akan merasakan kejenuhan yang teramat sangat, karena kita yang biasanya kuliah offline menjadi kuliah online, dan itu akan sangat mengganggu bagi kita sendiri. Kita akan kaget, dan tentunya karena kita makhluk sosial, kita akan mengalami kerinduan yang namanya berinteraksi secara langsung dengan teman-teman. Lalu untuk duka selanjutnya, saya sendiri kurang mendapatkan materi untuk saya serap, yang bisa dikatakan saya sendiri kurang begitu bisa memahami perkuliahan ketika dalam kondisi online seperti ini. Lalu apa pesan yang ingin saya sampaikan dalam menghadapi COVID-19? Jawabannya ikuti aja untuk menjaga diri, untuk memakai masker, untuk memakai hand sanitizer, atau menjaga jarak. Ikuti saja protokolnya, karena itu nggak ada salahnya bagi kita juga, dan tentunya itu akan mencegah orang lain agar terhindar dari penyakit. Lalu selanjutnya pada pertanyaan terakhir, yaitu mengenai bagaimana kalian melihat diri kalian 5 tahun yang akan datang. Dalam melihat 5 tahun yang akan datang, tentunya saya sendiri tidak berani untuk mengatakan saya akan menjadi orang yang hebat di suatu tempat, di suatu perusahaan. Namun yang pasti saya berharap 5 tahun akan datang saya mendapatkan pekerjaan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan dapat membantu kedua orang tua saya. Sekian tanggapan saya mengenai ini. Terima kasih, sampai jumpa.